Kita akan coba bahas lebih dalam lagi soal pembekalan ini. Kemudian ada beberapa poin juga yang menarik untuk dicermati sejauh mana memaknai peringatan tegas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa hari ke belakang kepada para pembantunya di kabinet. Apalagi saat penggemblengan di Magelang, Prabowo sempat meminta juga kepada para menteri agar tidak bergerak sendiri-sendiri. Dua narasumber kami sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Boleh dibuka dulu audionya Bapak-Bapak sekalian, mohon maaf. Waalaikumsalam. Oke, sudah terdengar semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Mas Adi, saya mau mulai dulu dengan beberapa poin penegasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di pekan-pekan awal pemerintahan baru ini. Mulai dari masalah bagaimana memastikan seluruh tim ini bersatu sesuai dengan arahan dan juga komando, kemudian tidak bergerak sendiri-sendiri. Dan ini baru awal pemerintahan baru. Sejauh mana Anda membaca atau memaknai ini semua? Ya, saya mencoba untuk meminjam istilahnya dari Prabowo. Ini yang disebut dengan the military way. Jadi ini untuk menumbuh kembangkan rasa soliditas, kedisiplinan, dan tentu saja untuk menyamakan bagaimana persepsi dan kepentingan politik ke depan itu bisa sama-sama kompak dan selaras ya. Ini tentu adalah bagian dari selera politik kepemimpinan yang dipraktekkan oleh Prabowo kepada para pembantunya untuk 5 tahun yang akan datang, bahwa mereka nanti kalau sudah kembali ke Jakarta, kembali dengan rutinitas sebagai menteri, wakil menteri dan kepala badan, tak ada cerita lagi mereka ini bergerak lamban, mereka tidak menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan yang selama ini menjadi persoalan yang cukup serius di negara ini. Jadi ini semacam guidance ataupun pesan politik bahwa bagi Prabowo Subianto, gaya-gaya kedisiplinan, gaya-gaya ketegasan adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia itu menjadi Indonesia emas. Semua persoalan-persoalan seperti kemiskinan, memberantas tentang bagaimana korupsi, termasuk soal bagaimana birokrasi lambat itu bisa dihilangkan. Jadi ini yang saya kira memang kenapa retreat yang terjadi berhari-hari di Jawa Tengah menurut saya sebagai bagian dari upaya untuk menggembleng dalam bagaimana para menterinya ini nanti bisa berjalan dan bisa bekerja dengan tuntas. Sebatas ini hanya style atau cara berkomunikasinya Presiden, atau justru Anda menangkap bahwa jangan-jangan Presiden sudah mencium gelagat ada yang tidak patuh pada perintah nih? Kalau saya ini soal selera Presiden aja, karena memang membangun soliditas tim untuk 5 tahun yang akan datang tentu itu harus diawali dalam satu pertemuan-pertemuan dan pelatihan-pelatihan yang tentu saja sangat kondusif ya. Saya kira Prabowo Subianto cukup powerful posisinya. Saat ini beliau adalah ketua umum partai, didukung oleh begitu banyak kekuatan politik, dan yang paling penting pergaulan politiknya kan cukup luar biasa, Tiffal. Jadi rasa-rasanya agak sulit bagi saya membayangkan ada menteri yang membelelo, ada menteri yang tidak solid, ada menteri yang kemudian tidak tegak lurus ya. Karena posisi Prabowo per hari ini menurut saya posisinya cukup strategis dan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Jadi dalam konteks itulah kemudian sebenarnya parade ataupun latihan akademi militer di Jawa Tengah sebagai upaya bagaimana jiwa-jiwa ketentaraan ataupun kemiliteran itu juga bisa diadopsi oleh para pembantunya untuk 5 tahun yang akan datang. Saya kira model-model pelatihan semacam ini juga banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi besar ya, terutama untuk menumbuhkan kebersamaan, kedisiplinan dan ketegasan. Jadi semangat itu yang sepertinya ingin diinjeksi oleh Prabowo sebagai presiden terpilih bagi para menterinya untuk 5 tahun yang akan datang, Mas. Oke, sambil kita tampilkan juga visual terakhir ini, para menteri wakil menteri akan bersiap menuju ke lapangan Geraha Utama Akademi Militer menuju parade senja yang akan berlangsung di Akademi Militer dipimpin langsung oleh Komandan Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pak Sarmuji, memaknai sejumlah hal ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahkan ini berulang-ulang disampaikan, terakhir kali disebut tidak ada yang kebal dari pencopotan, tidak ada yang kebal dari reshuffle begitu. Di Golkar sendiri memaknainya gimana? Apakah ini di internal merasa ketegasan Prabowo ini justru akan membuat bawahan bekerja dalam situasi tegang, takut dan semacamnya? Saya menyambut positif ya usaha Pak Prabowo
untuk membangun karakter, bukan hanya personal sebenarnya, tetapi ini untuk membentuk budaya organisasi baru. Secara personal, ini menteri-menteri dilatih untuk lebih disiplin, tepat waktu, juga untuk berkoordinasi dengan antar menteri, antar personal. Tetapi yang lebih penting lagi adalah tumbuhnya budaya baru organisasi kabinet yang lebih solid, lebih terorganisir, lebih cepat melakukan koordinasi, lebih ada sharing satu dengan yang lain, menuju dalam satu titik yang sama, tujuan yang sama. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk ditumbuhkan dan dikembangkan. Karena membentuk budaya organisasi itu lebih sulit daripada membina karakter seseorang. Dan ini dicoba dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi maknanya bukan hanya personal saja secara orang per orang Oke. menteri, tetapi juga secara keseluruhan formasi kabinet itu akan lebih terbentuk budaya organisasinya. Oke, Golkar kan punya 8 kader di posisi menteri dan juga wakil menteri. Apakah dengan arahan Prabowo berkali-kali di pekan-pekan awal pemerintahan ini dalam berbagai kesempatan juga ditegaskan lagi oleh DPP pengurus partai kepada para kader yang ada di kementerian bahwa yuk tegas satu arah satu komando atau ada arahan lain sesungguhnya yang disampaikan internal DPP kepada para kader. Tapi jawabnya nanti ya, Pak Sarmuji, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita sambil melihat kondisi di Akmil, Magelang, Jawa Tengah nanti usai jeda berikut. Di Breaking News kami ajak Anda untuk melihat kembali visual terbaru dari lapangan Geraha Utama Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah menteri, wakil menteri sudah mengarah untuk mengikuti rangkaian parade senja yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Kemudian informasi terakhir yang kami terima juga akan diikuti oleh sejumlah anggota juga dari Akademi Militer. Yang kami terima informasinya bahwa perwira upacara adalah Sersan Mayor 1 Taruna Irfan Yuda, kemudian Komandan Upacara Sermatutar Aldrian Ahmad Effendi. Kemudian untuk ada pengibaran bendera dan penurunan bendera merah putih juga di sana. Sambil kita melihat visual terbaru, kami juga masih melanjutkan diskusi bersama Adi Prayitno dan juga Pak Sarmuji mewakili Partai Golkar. Pak Sarmuji, melanjutkan diskusi kita sebelumnya, ada beberapa pengarahan tegas sesungguhnya yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Tapi sesungguhnya dari DPP, apakah juga memberikan arahan kepada 8 kader yang menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih ini, Pak? Ya, tentu kita dalam setiap pembicaraan sudah ada pesan-pesan yang juga kita sampaikan bahwa Pak Prabowo ini orang dengan karakteristik yang tegas, dan saya juga melihat ada kemungkinan, saya meskipun tidak hadir di dalam pelatihan di Magelang, tetapi dugaan saya juga ada jenis-jenis permainan outbound tertentu yang itu memetakan masing-masing karakteristik seseorang di dalam sebuah tim. Karena kita juga pernah melakukan outbound sejenis, juga pemandunya adalah orang-orang dari kalangan militer. Jadi untuk membentuk satu soliditas, nanti akan kelihatan itu. Nanti juga pasti akan ada tes psikologi yang begitu-begitu, nanti akan dipetakan potensi masing-masing orang, bagaimana treatment kepada orang-orang tersebut pasti dipetakan, dan Pak Prabowo pasti tahu detail satu orang demi orang menterinya. Jadi dengan demikian menteri-menteri khususnya menteri dari Golkar kita himbau supaya tidak terlena dengan jabatannya, tidak hanya menikmati fasilitasnya, tetapi betul-betul bekerja sesuai dengan arahan Presiden dan mencapai visi dan misi Presiden. Kalau enggak, nanti pasti ada konsekuensi dari Presiden. Konsekuensi itu juga sudah ditegaskan beberapa kali oleh Presiden Prabowo. Nah, Mas Adi, kalau melihat agenda ini kan pembekalan lanjutan ya. Sebelumnya kan pernah dilakukan pembekalan juga dengan status masih calon menteri, calon wakil menteri, belum diresmikan, ketok palu begitu, disahkan sebagai pejabat di kabinet pemerintahan baru. Dan sekarang ada pembekalan lagi, ada beberapa orang yang berpandangan bahwa ini bagian dari seremoni juga. Sementara Presiden Prabowo menegaskan bahwa kurangilah hal-hal yang berbau seremonial begitu. Anda menangkap hal demikian juga atau gimana? Ya, saya kira memang soal seremoni itu yang dibayangkan adalah bagaimana ketika kerja-kerja menteri ini sudah dimulai, Mas. Bagi saya ini semacam prakondisi dan pemantapan supaya Menteri Prabowo ini nanti memiliki kerjasama yang solid, kemudian sebagai teamwork yang sangat diandalkan. Bahkan kalau kita melihat
foto-foto dan video-video yang ditampilkan ya di medsos masing-masing dan bahkan oleh kawan-kawan media seperti jurnalis Kompas TV. Sepertinya memang menteri, wakil menteri dan kepala badan ini cukup happy dan menikmati betul bagaimana pembekalan yang ada di Jawa Tengah. Ini bukan hanya soal outbound ya, tapi sepertinya memang ini semacam pembekalan yang dilakukan dengan cara santai dan rileks ya. Dan tentu di situ pasti akan dibicarakan tentang hal-hal strategis dan langkah-langkah taktis apa yang akan dilakukan di setiap kementerian tentu untuk tancap gas menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini masih belum tuntas ya, tentang kemiskinan, tentang birokrasi yang lambat, tentang bagaimana ke depan itu untuk menjadi Indonesia yang ketahanan pangan dan energinya juga bisa diwujudkan. Hal-hal yang semacam ini yang sepertinya memang menurut saya menjadi penting untuk dikonsolidasikan sebelum pada akhirnya para menteri dan yang lainnya ini kemudian kembali bertugas. Tapi memang publik berharap kalau bisa ya harus segera diakhiri. Ini saatnya sudah bekerja karena memang SK yang sudah diberikan kepada menteri ini sudah ada dan ditetapkan sebagai pembantu presiden untuk 5 tahun untuk segera melakukan kerja-kerja nyata dan kerja-kerja konkret karena banyak persoalan yang segera harus mulai dituntaskan, Mas ya. Dan tentu publik berharap ini menjadi semacam retreat yang terakhir ya untuk bekerja dan sebagai bekal di 5 tahun. Karena apapun tentu persoalan-persoalan kebangsaan kita butuh totalitas, butuh kontinuitas yang tentu saja itu tidak sederhana. Karenanya kita berharap betul dengan teamwork yang pastinya akan solid, dengan adanya retreat yang selalu berulang, kemudian budaya berorganisasi yang seperti Bang Sarmuji tadi sampaikan itu tumbuh, di mana kolektivitas dalam pekerja itu menjadi andalan yang kemudian akan menjadi insentif positif ya bagi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Karena bagi saya kalau membaca pidato Prabowo ya baik saat pelantikan ataupun sidang kabinet pertama, ya tentunya menteri ini harus mulai berhitung bahwa Prabowo ini tidak main-main ya untuk mewujudkan Indonesia yang maju, bersih, mantap dan tentu saja kemudian bisa keluar dari jebakan negara middle income.